tatkala kami memuji-muji Engkau, tatkala kami menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau Bapa yang baik, selama-lamanya Engkau Bapa yang baik. Betul, di hadapan kami masih ada pergumulan yang harus kami lalui, masih ada badai yang harus kami lalui, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat itulah yang menopang kami, tangan-Mu yang kuat itulah yang memegang kami, tangan-Mu yang kuat itulah yang memberikan kami kemampuan untuk menghadapi setiap masalah yang harus kami hadapi. Karena itu kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat, kami hidup bukan berdasarkan apa kata orang tentang kami, tapi kami hidup berdasarkan apa yang firman-Mu katakan. Bahwa firman-Mu katakan Engkau berharga, kami berharga di mata-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa aku menyertai Engkau, Engkau menyertai setiap perjalanan kami. Karena itu ya Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini, bahkan secara khusus ketika kami mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan, kami mengambil waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengambil waktu berpuasa, menyembah-Mu ya Allah. Kami percaya akan ada terobosan-terobosan yang dahsyat dalam hidup iman kami. Kami percaya kami akan melihat perkara-perkara dahsyat Allah akan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Kami rindu buka hati kami untuk dibekali, untuk diperbaiki, karena firman-Mu yang membersihkan hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali mengadakan doa puasa secara khusus di hari Jumat. Setiap hari Jumat saya mengajak setiap umat Tuhan yang mau dan rindu mengalami hal-hal yang dahsyat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berpuasa, kita doakan apa yang menjadi pergumulan kita, dan kita percaya hal-hal dahsyat Allah akan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita ada di bahasan terakhir dalam rangkaian khotbah membangun suasana sorga dalam keluarga. Saya sudah bagikan 9 hal, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini adalah bagian yang ke-10 yang saya rindu, saya berharap ketika kita belajar kembali untuk mengerti akan apa yang menjadi rancangan Allah dalam rumah tangga saudara dan saya, kita menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam damai sejahtera, berjalan dalam kuasa, berjalan dalam kasih karunia Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Betul badai masih ada, betul pergumulan harus kita hadapi dalam rumah tangga kita, tapi kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita, tangan Tuhan yang kuat yang menyertai rumah tangga kita, ya. Dan 9 hal yang sudah saya bagikan, saya sudah masukkan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa pelajari kembali di sana, Bapak Ibu bisa catat kembali di sana, sehingga setiap rumah tangga anak-anak Tuhan terus boleh diperlengkapi dengan hal-hal yang baik. Di bahasan terakhir saya catat di sini adalah mempertahankan rumah tangga. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan, membangun suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga kita, yakni yang terakhir adalah mempertahankan rumah tangga. Sama-sama bilang sama saya harus mempertahankan rumah tangga saya. Tidak mudah, tidak mudah. Ada banyak orang terfokus kepada hari H di mana mereka melangsungkan pernikahannya, tapi tidak mempersiapkan untuk menjalani rumah tangganya yang selama seumur hidupnya. Ya kan, sehingga kita habis-habisan gitu kan bahasanya mempersiapkan hari hanya, wedding day-nya. Dan kita tidak mempersiapkan betul-betul, kita tidak mempersiapkan matang-matang bahwa pernikahan bukan hanya satu hari itu. Tapi pernikahan adalah bagaimana kita mempertahankan seumur hidup rumah tangga kita di hadapan Tuhan.
Itu terlebih penting daripada satu hari. Betul, satu hari itu penting. Makanya ada istilah raja dan ratu semalam. Iya kan, raja dan ratu semalam. Karena hari ini dianggap sakral, hari itu dianggap penting. Betul, penting. Karena itu adalah hari di mana Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tapi yang terlebih penting adalah ketika bagaimana kita menjalankan seumur hidup rumah tangga itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang di dalamnya ada sangkal diri, yang di dalamnya ada pikul salib, yang di dalamnya harus merendahkan keegoan kita, merendahkan diri kita, dan membantu menopang kekurangan pasangan kita. Itu terlebih penting dibanding kita ya satu hari ini, saudara. Nah, karena itu hari ini dalam bahasan terakhir saya mau bahas tentang bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita. Ingat, rumah tangga harus dipertahankan. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta saya sudah hampir menyerah. Sebagian lagi bilang, pendeta saya udah trauma menjalankan rumah tangga saya bersama dengan suami saya. Saya sudah trauma menjalankan rumah tangga saya bersama dengan istri saya. Tahukah saudara? Kita belajar pikir panjang. Dari awal pembahasan saya selalu berulang-ulang saya sampaikan. Jangan jadi seorang yang egois. Yang kita hanya pentingkan adalah keinginan-keinginan kita. Kita lupa bahwa kita punya anak-anak yang Tuhan titipkan, yang kalau sampai terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita, maka dampaknya juga kepada anak-anak kita. Mungkin sebagian lagi bilang, tapi saya belum punya anak, pendeta. Tahukah saudara? Ketika adanya perceraian, ketika adanya keributan, dan ketika tidak lagi dipertahankan rumah tangga, yang ada hanyalah kehancuran hati. Hati suami hancur, hati istri hancur. Betul, kau belum dipercayakan anak dalam keluargamu, tapi hidupmu penuh dengan kehancuran, kepahitan, kekecewaan, luka. Berarti saya simpulkan bahwa perceraian bukanlah jalan keluar. Ada banyak orang bilang perceraian ada jalan keluarnya, pendeta. Perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus dibuat dalam rumah tangga saya. No. Kalau engkau mengaku sebagai orang yang tahu, mengenal akan Tuhan, Tuhanlah jalan keluar, bukan perceraian. Tuhanlah solusi hidupmu, bukan perceraian. Itu sebabnya hari ini saya mau bahas buat setiap kita. Ayo pertahankan rumah tanggamu. Apapun harga yang harus engkau bayar, seberapapun berat salib yang harus engkau pikul, Alkitab mencatat itu tidak akan pernah melebihi kekuatan. Berarti kalau ada orang bilang, aduh saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, dipertanyakan. Gak kuat yang mana? Gak sanggup yang mana? Padahal firman Tuhan jelas katakan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, kemampuanmu, kapasitasmu. Berarti sebenarnya kita belum eksplor lebih lagi kesanggupan kita untuk mempertahankan. Karena itu Yesus bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berarti yang harus kita lakukan bukan menyimpan, tapi mengeluarkan dan memberikan itu kepada Tuhan. Sehingga pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan gantikan dengan damainya, Tuhan gantikan dengan kekuatannya. Haleluya. Pertahankan. Karena saya teramat yakin dan percaya, orang yang berani bertahan dalam rumah tangganya adalah orang yang akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Orang yang gampang menyerah, bentar-bentar ngomong cerai aja, bentar-bentar ngomong pisah aja, adalah orang yang gak pernah melihat mujizat dalam rumah tangga ini. Kenapa? Baru Tuhan mau buat sesuatu dia udah nyerah. Baru Tuhan mau kerjakan sesuatu yang dasar dia udah angkat tangan, gak sabar. Sabar menantikan waktu Tuhan. Bertahan. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Lihat. Betul, dalam kita menjalani rumah tangga mungkin ada banyak air mata yang terjatuh. Tapi jangan pernah lupa, Alkitab katakan air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan.
Setiap tetes air matamu Tuhan perhitungkan. Berarti jangan takut kalau engkau mesti harus menjalani rumah tanggamu dengan kesedihan. Karena ketika engkau berusaha mempertahankan rumah tanggamu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan ubahkan air matamu menjadi mata air kebahagiaan. Yang jadi pertanyaan, kita mau bertahan nggak? Yang jadi pertanyaan, kita mau tetap maju nggak? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai, haleluya, dengan sorak-sorai. Lihat, ada perubahan keadaan. Saudara, sampai hari ini kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup merubah keadaan. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah air mata kita menjadi sorak-sorai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ubahkan. Engkau mau melihat Tuhan ubahkan rumah tanggamu? Engkau mau melihat Tuhan ubahkan keadaanmu? Bertahan. Bertahan. Engkau tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang Tuhan buat kalau engkau terlebih dahulu menyerah. Engkau tidak akan pernah melihat sesuatu yang akan Tuhan kerjakan engkau terlebih dahulu menyerah. Ingat, menyerah berbeda dengan berserah. Kita menyerah, kita udah pasrah, kita nggak buat apa-apa. Tapi kalau berserah, kita tahu harapan kita gantungkan kepada Tuhan. Dan saya masih punya harapan di dalam tangan Tuhan. Itu berserah, bukan menyerah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Betul, kita bisa nangis, betul, kita bisa dikecewakan. Tapi kita yang memutuskan, saya akan tetap bertahan menjalani apa yang sudah saya mulai. Karena apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan. Saudara memulai pernikahan saudara dengan Tuhan, bukan? Kapan kita tahu kita memulai pernikahan kita dengan Tuhan? Ketika seorang hamba Tuhan memberkati rumah tanggamu, pernikahanmu, dalam pernikahan yang kudus. Disitulah Tuhan memulainya. Dan kalau Tuhan sudah memulainya, Dia juga yang akan menyertai hari-hari dalam pernikahanmu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Ayat 6, perhatikan. Orang yang berjalan maju dengan menangis, tapi dia sambil menabur benih. Lihat, betul dia bisa menangis, tapi dia tetap jalan maju. Betul dia masih bisa menangis, tapi dia tetap tabur benih, tetap lakukan apa yang menjadi bagian dia. Apa yang Alkitab katakan? Pasti pula, bukan mudah-mudahan. Ada sebuah kepastian dalam engkau tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu sebagai seorang istri. Engkau tetap melakukan apa yang menjadi bagianmu sebagai seorang suami. Engkau akan lihat, sekalipun engkau berceceran air mata, engkau akan lihat, engkau pasti pulang. Apa dikatakan? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini yang kita imani. Haleluya. Ini yang kita imani. Bahwa ada tuaian. Kita akan melihat kemenangan tatkala kita bertahan. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, apapun dalam rumah tanggamu yang kau sedang hadapi, tetaplah bertahan. Karena ketika kita bertahan, kita akan lihat pembelaan Tuhan. Ketika kita bertahan, kita akan lihat kekuatan Tuhan dianugerahkan atas hidup kita. Ketika kita bertahan, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat akan Allah buat dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Karena itu tugas kita adalah bertahan. Tugas kita adalah bertahan dan bertahan. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama ayat 12. Yakobus pasal pertama ayat 12 bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan. Jadi yang dikatakan berbahagia adalah orang yang bertahan, bukan menyerah. Dalam pencobaan dia bertahan. Kenapa? Karena ketika dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada rewardnya, ada upahnya ketika engkau bertahan. Demikian pula ketika engkau berusaha mempertahankan rumah tanggamu. Ingat,
Yang Tuhan kehendaki adalah supaya rumah tangga tetap utuh. Itu dulu yang mesti kita tahu. Itu perintahnya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintahnya. Berarti kalau kita sedang mempertahankan rumah tangga kita, kita sedang melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya sedang melakukan firman. Ketika saya mempertahankan rumah tangga saya, berarti saya sedang melakukan firman. Dan saya percaya ada orang-orang yang melakukan firman, maka orang itu akan ditopang Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman, maka orang-orang itu dapat support dari surga untuk diberikan kekuatan. Karena kita melakukan firman. Kita mempertahankan rumah tangga kita. Kita menjaga rumah tangga kita agar tetap ada suasana surga di dalamnya. Dan Tuhan pasti support. Kenapa? Karena itu kerinduan Tuhan. Dia yang membuat wadah, dia yang menginisiasikan, dia yang menginisiatorkan untuk ada rumah tangga, ada keluarga. Jadi kalau kita mempertahankan, Tuhan akan support, Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih jalan keluar. Hanya ada banyak orang dalam rumah tangga itu gampang menyerah. Aduh saya capek pendeta, ngadapin suami saya keras kepala. Aduh saya capek pendeta, ngelihat istri saya memberontak. Saya capek, saya sakit hati, saya luka. Lihat saudara, iblis licik. Dia akan pakai main di dalam perasaan-perasaanmu, yang akhirnya membuat engkau tidak lagi bisa bertahan, menyerah. Udahlah, buat apa lagi saya mempertahankan rumah tangga saya pendeta? Kita udah sama-sama beda, kita udah sama-sama punya pola pikir yang berbeda. Loh, dari dulu kan memang udah berbeda. Kenapa baru sekarang sadar? Kenapa nggak sebelum menikah lu berpikir gua berbeda? Berarti bukan soal perbedaannya yang menyebabkan perceraian, soal egois. Keegoan itulah yang membuat rumah tangga berpisah, bercerai. Suami lebih mementingkan perasaannya, istri lebih mementingkan perasaannya, sehingga lupa bagaimana dengan perasaan anak-anakmu. Kalau engkau hanya mementingkan perasaanmu, kalau orang-orang yang egois yang tidak mementingkan perasaan anak-anakmu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Matius 24 ayat 13. Tuhan Yesus bilang begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan lihat pertolongan Tuhan. Dia akan selamat, dia akan lihat jalan keluar, dia akan lihat pembelaan Tuhan. Kalau engkau buru-buru menyerah, bagaimana Tuhan bisa memperlihatkan kedaulatan kuasanya dalam hidup? Padahal mungkin besok Tuhan kasih jalan keluar. Kita hari ini udah menyerah, udah capek saya pendeta. Padahal mungkin 3-4 jam lagi Tuhan akan membuat mujizat dalam rumah tanggamu. Tapi hari ini, saat ini kau udah keburu menyerah. Dan kebanyakan rumah tangga menyerah ketika hatinya mementingkan diri perasaannya. Sehingga banyak perkataan-perkataan yang mencetuskan perceraian itu karena apa? Saya udah gak tahan pendeta, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup. Gak tahan, gak kuat, gak sanggup, itu bicara tentang dagingmu saudara. Bicara tentang daging. Kalau Tuhan yang memberkati rumah tanggamu, saya teramat yakin dan percaya Dia beri kekuatan. Karena Alkitab dengan jelas mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berarti kekuatan yang gak pernah habis, selalu baru. Berarti dipertanyakan selalu sampai kita bilang kita udah gak kuat. Jangan-jangan kau tidak pernah menantikan Tuhan. Engkau tidak pernah mendoakan rumah tanggamu. Engkau tidak pernah berserah kepada Tuhan. Kau hanya buru-buru menyerah. Hari ini secara khusus dalam bahasan terakhir, dalam serial khotbah saya, membangun suasana surga di tengah-tengah rumah tangga, tengah-tengah keluarga. Saya sangat berharap kita semua mempertahankan rumah tangga kita. Mempertahankan agar di dalamnya tetap ada terbangun suasana surga. Mempertahankan untuk tetap menghargai suamimu, tetap mengasihi istrimu.
Mempertahankan untuk tetap menopang, mensupport kelemahan-kelemahan pasanganmu. Bertahan, Pak. Bertahan, Pak. Bu, bertahan. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan dalam rumah tanggamu ketika engkau bertahan. Tapi kapan, Pak? Sabar. Sabar. Ada banyak orang karena ketidaksabarannya mengambil keputusan yang salah. Saul karena tidak sabar menunggu kedatangan Samuel, jabatannya sebagai raja digantikan dengan Daud. Kenapa? Karena buru-buru, pengennya cepat, pengennya instan. Semua ada waktu, semua ada proses. Kita yang ngejalanin, kita mesti sabar. Kita yang ngejalanin, kita mesti tenang. Jangan buru-buru bilang sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Yang buru-buru bilang kapan Tuhan jawab doa saya, kapan Tuhan jawab saya. Dia Tuhan. Dia akan buat waktunya yang terbaik. Dia Tuhan. Dan apa yang Dia buat itu selalu baik buat kita. Karena itu belajar untuk kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan pikirin bagian Tuhan. Bagian Tuhan yang memulihkan rumah tanggamu. Tapi bagianmu adalah apa? Menjadi pembawa-pembawa damai. Bagianmu adalah apa? Tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Pertahankan. Saya pelajari siapa yang harus mempertahankan rumah tangganya. Siapa saudara yang harus mempertahankan rumah tangganya? Bukan suamimu, ya, karena suamimu adalah seorang imam lalu kau bilang, suami saya dong harus mempertahankan rumah tangganya dong. Dia harus berusaha. Lalu suami bilang, ya enggak dong, istri dong. Dia kan penolong, dia tahu suami lemah. Kalau semua orang menuntut pasangannya untuk mempertahankan rumah tangga, maka nggak akan pernah bertahan rumah tangga itu. Jadi yang harus mempertahankan rumah tangga adalah suami dan istri. Kedua-duanya harus mempertahankan rumah tangga secara sadar. Saya sebagai suami, saya harus mempertahankan rumah tangga. Istri pun berkata demikian. Saya sebagai seorang istri, saya harus mempertahankan rumah tangga saya. Karena kalau rumah tangga sampai tidak dipertahankan, maka kedua belah pihak akan hancur. Dengan kekecewaan, dengan luka, dengan sakit hati. Bukan hanya kedua belah pihak, baik suami maupun istri, tapi anak-anak, keturunanmu akan menjadi keturunan-keturunan yang liar. Keturunan-keturunan yang hasil daripada kepahitan. Jadi kedua-duanya, baik suami maupun istri, dia harus mempertahankan rumah tangganya. Tapi bagaimana kalau cuma satu yang sadar, pendeta? Cuma saya aja nih, saya lebih tahu firman, istri saya belum bertobat. Saya lebih tahu firman, suami saya belum bertobat. Bagaimana pendeta? Lakukan itu. Oh, kalau cuma saya sendiri, saya nggak kuat. Makanya jangan berjalan seorang diri. Engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya Tuhan yang memberkati awal pernikahanmu. Engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Maka dalam perjalanan itu, berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Jangan cuma minta berkat pada saat engkau diberkati pada pernikahanmu. Tapi pada saat engkau berjalan dalam rumah tanggamu, engkau juga minta penyertaan Tuhan. Makanya kemarin kita sudah belajar kan. Sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Bukan cuma bicara tentang membangun, memulai, tapi ada juga bicara tentang menyertai, bicara tentang menjaga, yakni perjalanannya setelah dia mulai. Sia-sialah orang yang menjaga, pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Berarti baik memulai maupun menjaga rumah tangga turut campur tangankan Tuhan. Pemazmur jelas katakan, sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kalau bukan Tuhan yang menjaga dan mengawal. Bawa rumah tanggamu sebagaimana engkau memulai rumah tanggamu dengan berkat-berkat Tuhan. Maka berjalanlah dalam rumah tanggamu itu dalam campur tangan Tuhan. Engkau sebagai seorang istri, doakan suamimu. Engkau sebagai seorang suami, doakan istrimu. Engkau sebagai suami istri, berdoa bersama-sama. Ketika ada kesatuan, akan ada hal-hal yang luar biasa dinyatakan. Jadi yang harus mempertahankan adalah dua-duanya, ya, baik suami maupun istri. Tapi kalaupun hanya satu yang merasa yang lain atau suami atau istri belum bertobat,
Maka yang satu yang lebih takut akan Tuhan ini yang mempertahankan. Dia harus bersekutu, dia harus berdoa, dia harus berpuasa agar pasangannya Tuhan jamah. Dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Jangan pernah bilang, aduh susah dia sama pendeta. Jangan pernah bilang, aduh dia orangnya keras kepala. Jangan. Gak ada yang gak mungkin kalau Tuhan yang berkarya, saudara. Gak ada yang mustahil kalau ada Tuhan yang campur tangan, ya. Dia pasti akan dijamah. Nah, saya pelajari, kita mempertahankan rumah tangga. Yang pertama, karena rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mengalami konflik, tapi rumah tangga yang diperjuangkan. Diperjuangkan ada kedamaian, diperjuangkan ada kepercayaan satu dengan yang lain, diperjuangkan untuk menciptakan suasana yang romantis, diperjuangkan. Gak ada rumah tangga yang terus tidak menghadapi konflik, tidak menghadapi badai. No. Justru rumah tangga seringkali menghadapi badai, menghadapi konflik. Dan semakin kita menghadapi badai, kita semakin tahu siapa istri kita, siapa suami kita, apa menjadi kelemahan, kekurangannya, dan kita bisa mensupportnya. Ya, jadi saya pelajari kita mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mengalami konflik. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang memiliki suami penuh tidak memiliki kekurangan. Rumah tangga yang bahagia bukanlah istri yang tidak memiliki kekurangan. Semua suami pasti punya kekurangan, istri pasti punya kelemahan. Tapi bukan karena mereka punya kekurangan, mereka punya kelemahan lalu tidak bisa berbahagia. No, bahagia adalah sebuah keputusan. Awal kita pembahasan dalam serial khotbah ini saya sudah bahas bahwa kebahagiaan rumah tangga ada di tangan kita. Kita yang memutuskan, kita yang merasa bahagia atau kita mau merasa menderita. Kita yang memutuskan. Jangan bicara tentang bagaimana saya bisa bahagia pendeta kalau rumah tangga saya, suami saya lemah, istri saya kurang ini, suami saya kurang ini. No. Suamimu betul punya kekurangan, istrimu betul punya kekurangan, namun itu tidak menjadi alasan untuk engkau merasa bahagia dalam rumah tanggamu. Karena bahagia adalah sebuah keputusan, ya. Jadi kita mempertahankan rumah tangga kita karena rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mengalami konflik. Namun rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang menyelesaikan konflik dengan saling mengerti dan saling memahami. Maksudnya apa? Bukan berarti kita nggak bisa mempertahankan rumah tangga kita ketika kita melihat adanya konflik. Wah, ada ribut ini, ada masalah ini ribut, ada masalah itu ribut, udah nggak bisa dipertahankan. No. Kita mengerti betul, kita mempertahankan karena kita tahu di balik setiap konflik akan ada kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya, di balik konflik akan ada kebahagiaan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuan Tuhan membawa mereka kemana? Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang diberkati Tuhan. Tapi apa yang mereka harus lalui? Padang gurun, saudara. Padang gurun. Di padang gurun inilah banyak yang berguguran. Kenapa? Karena tidak sabar menanti tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dalam rumah tangga pun demikian. Engkau diberkati dan engkau hidup menurut berkat-berkat Tuhan. Tapi bukan berarti dalam engkau menjalankan rumah tanggamu engkau tidak mengalami badai, engkau tidak mengalami padang gurun. Pasti mengalami. Tapi bagaimana di tengah-tengah padang gurun ini kita bersyukur, kita mempertahankan, kita menjaga, sehingga sampai Tuhan membawa rumah tangga kita masuk dalam daerah, masuk dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya, kita tetap setia untuk saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Berarti bukan soal konfliknya, karena terkadang konflik dalam rumah tangga Tuhan pakai untuk mengasah keegoisan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu mengasah setiap kita untuk menjadi lebih sabar sama suami kita, lebih sabar sama istri kita. Karena itu pastikan, kalaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi konflik dalam rumah tangga, kita ingat, bukan akhir dari segala sesuatunya. Bangsa Israel ada di padang gurun itu bukan akhir dari perjalanan hidup mereka. Karena Tuhan merencanakan akhirnya adalah mereka menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang Tuhan kehendaki adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, happy ending, saudaraku. Tapi terkadang untuk masuk dalam happy ending ada salib yang harus kita pikul, ada air mata yang harus tumpah dari mata kita.
Dan kau akan melihat di balik semua penderitaan, di balik semua kesengsaraan, ada mahkota yang Allah sudah sediakan. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita mempertahankan rumah tangga kita? Karena rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mengalami konflik. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tidak memiliki istri yang penuh dengan kekurangan, suami yang penuh dengan kelemahan. Semua bisa mengalami hal itu. Tapi kita mengerti proses dalam rumah tangga harus ada. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa saya harus lebih mengandalkan Tuhan. Saya harus lebih mengandalkan Tuhan. Ingat, di balik badai selalu ada pelangi. Tapi jangan stop berhenti di badai itu, maka engkau tidak akan pernah melihat pelangi. Di padang gurun, engkau akan melihat satu hari tanah yang berlimpah susu dan madunya, yaitu janji Tuhan. Tapi engkau tidak akan pernah melihat tanah yang berlimpah susu dan madunya, yaitu janji Tuhan, kalau engkau berhenti di padang gurun. Bertahan, maju terus, berjalan maju, pertahankan, engkau akan lihat perkara-perkara yang dahsyat. Yang kedua, kita mempertahankan rumah tangga kita. Yang kedua, karena rumah tangga yang hancur hanya akan membuat kedua belah pihak, baik suami maupun istri, saling terluka. Tidak ada rumah tangga yang berpisah yang tenang-tenang. Pasti ada luka, pasti ada kecewa. Kalaupun ada yang bilang, enggak, pendeta saya berpisah tapi tenang kok hidup saya. Iya, mungkin kamu tenang tapi pasanganmu sakit hati. Mungkin kamu tenang tapi pasanganmu kecewa. Tidak ada perpisahan yang berakhir, rumah tangga perceraian yang berakhir dengan ketenangan. No. Pasti ada luka, pasti ada kecewa. Kenapa? Ya karena bercerai. Dan tahukah saudara, kalau kau sudah punya dipercayakan anak-anak, maka dampaknya bukan hanya kepadamu. Bukan hanya kedua belah pihak, suami maupun istri yang luka, tapi anak-anakmu akan menjadi generasi-generasi yang hancur. Kenapa? Karena orang tuanya terpisah. Saya sudah pernah sampaikan pada saat itu. Pernikahan adalah sebuah perjanjian, dan perjanjian itu ada materai. Perjanjian itu ada keabsahannya di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika materai itu dicabut, maka materai itu akan membawa sebagian dari isi apa yang sudah pernah ditempelnya. Kalau dia kertas, maka sebagian kertas akan sobek. Kalau dia amplop, sebagian amplop akan sobek. Ketika materai itu cabut, demikian pula pernikahan. Kalau materai itu dicabut, maka ada luka, ada kecewa, ada sakit hati. Dan itu adalah cara kerja iblis yang menipu kita dengan berkata, udah cerai aja, cuman cerai kok jalan satu-satunya jalan keluar. Udah cerai aja, udah satu-satunya cara kok supaya kau bisa hidup sama-sama damai, istri sendiri, suami sendiri. Hati-hati, engkau sedang melahirkan generasi-generasi yang luka. Bukan hanya generasi-generasi keturunan-keturunan kita yang hancur dan luka, tapi kita pun akan hidup dalam luka, kekecewaan. Saudara lihat, kalau orang yang udah hidup cerai, kawin cerai, itu nggak cuma satu dia buat, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Dia akan buat lakukan seperti itu. Kenapa? Karena memang dasarnya udah luka, sehingga dia ketemu dengan siapapun, dia akan menjadikan orang itu luka. Karena orang luka akan mencenderung melukai, sehingga nggak akan pernah cocok. Kalau dia sampai cari yang dia sampai mengalami, dia bilang udah saya berpisah aja karena nggak cocok. Dia cari sampai ke sudut dunia manapun, dia nggak akan pernah temu pasangan yang cocok. Kenapa? Karena dialah yang membuat ketidakcocokan itu. Karena udah luka dari awalnya, sehingga ketemu dengan siapapun hanya menyebabkan luka lagi, ribut lagi, bertengkar, cerai lagi, ketemu lagi, jadi lagi, ribut lagi, bertengkar, cerai lagi. Semakin hari itu permainan licik iblis yang bilang dari awal bahwa perceraian ada jalan keluar. Itu bukan jalan keluar, bos, itu jalan pintas. Dan Tuhan tidak memberikan jalan pintas. Kenapa jalan pintas? Karena engkau harus melalui proses. Jalan pintas, engkau tidak melalui proses, engkau menikmati jalan pintasmu. Tapi Tuhan hanya menyediakan jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Jalan ketika engkau sudah melalui prosesnya. Di ujung proses ada jalan keluar. Tapi jalan pintas, engkau shortcut, engkau melewati penderitaanmu. Engkau tidak mau mengalami penderitaan, engkau buat jalan pintas. Itu jalan-jalan cara licik-licik iblis. Jalan-jalan liciknya iblis. Jadi yang kedua, kita mempertahankan rumah tangga kita. Karena rumah tangga yang hancur hanya akan membuat kedua belah pihak saling terluka. Rumah tangga yang hancur akan menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang kepahitan, generasi-generasi yang luka. Yang ketiga, kita mempertahankan rumah tangga kita karena, ini penting, dengar baik,
Kita mempertahankan rumah tangga kita karena perjuangan kita dalam jalan-jalan Tuhan. Perjuangan kita untuk melakukan kebenaran selalu akan dibela oleh Tuhan. Dari awal saya bilang bahwa kita mempertahankan rumah tangga itu adalah kemauan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Berarti dengan kata lain, ketika kita mempertahankan rumah tangga kita dengan segala daya upaya kita, dengan mengandalkan Tuhan, dengan kemampuan kita juga kita pakai, maka Tuhan akan berikan kekuatan buat setiap kita. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan support dari surga. Tuhan akan kasih kekuatan untuk memberikan kita pengharapan, untuk memberikan kita sukacita. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang, baik istri-istri maupun suami-suami, yang berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dan saya selalu melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan saya pribadi terkagum-kagum, saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan kasih mereka kekuatan, Tuhan kasih mereka penghiburan, bahkan Tuhan percayakan mereka untuk bersaksi bagaimana mereka dipulihkan rumah tangga ketika mereka bertahan. Dan sungguh saya melihat Tuhan pakai orang-orang ini, orang-orang yang bertahan dalam rumah tangganya, untuk memulihkan banyak rumah tangga umat Tuhan lain. Kenapa? Karena dia sudah melewati, dia sudah menjalani, dan dia tahu apa yang dia rasakan, dan dia bagikan itu. Makanya istri-istri, suami-suami, engkau yang sudah bertahan sampai hari ini, engkau akan melihat pertolongan Tuhan, karena surga turun tangan membela perkaramu. Engkau sedang melakukan jalan kebenaran, engkau mempertahankan rumah tanggamu. Engkau sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Tidak ada perceraian. Allah membenci perceraian. Jelas Alkitab katakan. Dengan kata lain, Tuhan support engkau. Karena itu tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu. Kerjakan, pertahankan rumah tangga. Ya, perjuangan untuk melakukan kebenaran selalu akan dibela oleh Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 tadi kita udah baca. Orang yang menabur dengan air mata sambil berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Selalu happy ending kalau engkau berjuang di jalan Tuhan. Selalu bahagia akhirnya ketika engkau berjuang di jalan-jalan Tuhan. Wow. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan rumah tangga kita? Saya pelajari yang pertama, belajar menaklukkan keegoan. Rumah tangga musuhnya cuma satu, egois. Dari kita, tapi serangan dari luar banyak, iblis memakai 1001 cara untuk menghancurkan rumah tangga kita. Tapi dari dalam adalah kedaginganmu, keegoisan. Itu yang sering kali menjadi perpecahan. Itu yang sering kali menjadi kehancuran. Itu yang sering kali membuat kita merasa, aduh kecewa gue sama pasangan saya. Suami gue kok gini banget, istri gue kok gini banget. Itu cuma bicara tentang kedaginganmu. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa mempertahankan rumah tangga saya, pendeta? Yang pertama, taklukkan egomu. Makanya hukum pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Dan ini selalu saya bilang ulang-ulang. Setengah, 1 adalah suami, dipangkas egonya setengah. Istri 1, dipangkas egonya setengah. Jadi setengah suami, setengah istri, digabungkan menjadi 1. Dan hanya bisa menjadi 1 ketika egonya masing-masing disingkirkan. Kesenangan pribadinya masing-masing disingkirkan. Jangan hanya menuntut hak saya dong sebagai suami, hak saya sebagai istri. Rumah tangga bukanlah ajang tuntut menuntut. Tuntut menuntut di pengadilan sana, bukan di dalam rumah tangga, saudara. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam rumah tangga jangan cari-cari saya yang benar, dia yang salah, dia yang salah, yang benar. Nggak bisa. Tapi bagaimana kita memperlengkapi rumah tangga kita, memperlengkapi keluarga kita, memperlengkapi pasangan kita. Ya, jadi yang pertama, bagaimana caranya? Taklukkan keegoanmu. Apa kira-kira egomu saat ini? Apa tuntutan-tuntutanmu? Kemarin kita sudah belajar tentang tuntutan-tuntutan terhadap pasangan. Berusaha taklukkan egomu. Jangan hanya mementingkan saya dan saya. Saya terlalu disakiti, pendeta, saya terlalu nggak dihargai. Coba lu tanya pasangan, pasti dia juga mengalami hal yang sama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa mempertahankan rumah tangga saya? Yang pertama, taklukkan egomu. Yang kedua, belajar untuk mengalah dan mengampuni.
Masa saya lagi yang mengalah, pendeta? Masa saya lagi yang mengampuni, pendeta? Loh, kalau bukan kita yang mengalah, kalau bukan kita yang mengampuni, siapa? Kita berharap sama pasangan kita. Kalau pasangan kita juga lakukan hal yang sama, gimana? Dia berharap sama kita, nggak akan jadi, akan ribut terus. Karena itu dari saya, makanya selalu saya bilang, semua dimulai dari saya. Sama-sama bilang sama saya, semua dimulai dari saya. Saya mengalah dimulai dari saya mengampuni dimulai dari saya. Jangan berharap pada pasanganmu. Lakukan apa yang engkau mau pasanganmu lakukan kepadamu. Engkau mau pasanganmu mengampunimu, belajar mengampuni dia. Engkau mau pasanganmu mengalah kepadamu, belajar mengalah terlebih dahulu kepada dia. Lakukan segala sesuatu yang apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Ya, jadi belajar mengalah, belajar mengampuni. Jangan pernah bilang, masa saya lagi sih pendeta, saya udah capek nih ngalah terus. Dari awal pernikahan sampai 30 tahun pernikahan saya terus yang mengalah. Loh, kalau bukan kita yang mengalah, siapa? Karena jangan-jangan pasangan kita juga memiliki pikiran yang sama. Dan kalau dua-dua memiliki pikiran yang sama, lama-lama tetangga yang ngalah, dia mundur sebagai tetangga lu kan. Udah stres, ngeliat lu berantem terus. Belajar mengalah, belajar mengampuni. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang harus mempertahankan rumah tangganya? Kita yang harus mempertahankan rumah tangga kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, taklukkan keegoan kita. Yang kedua, mengalah, belajar mengalah dan mengampuni selalu dimulai dari saya. Jangan nuntut pasangan untuk mengalah, jangan nuntut pasangan untuk mengampuni, semua dimulai dari saya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan rumah tangga kita? Yang terakhir, selalu ingat kebaikan pasanganmu. Betul pasanganmu punya banyak kekurangan, tapi saya percaya dia juga punya kelebihan. Betul terkadang pasanganmu kasar, tapi saya percaya dia juga pernah melakukan hal-hal yang baik. Ada banyak rumah tangga ribut, ada banyak rumah tangga pecah, ada banyak rumah tangga bercerai karena terlalu mengingat sakit hatinya. Apa yang membuat dia sakit hati? Tentu perbuatan jahat pasangannya. Dan ketika terus dia ingat, maka hati itu akan semakin pedih, hati itu akan semakin pahit. Kenapa? Karena yang diingat kebencian terhadap pasangannya. Dan ketika kebencian itu semakin di-entertain, semakin dibesar-besarkan, maka itu akan menjadi buah dari kepahitan. Bagaimana cara saya bisa mempertahankan rumah tangga saya? Pikirkan, ingat selalu apa yang baik dari pasangan. Pasangan saya nggak ada baiknya, pendeta. Loh, ngapain lu ajak kawin? Iya kan? Lo yang ngajak kawin siapa? Yang mengambil keputusan untuk menikah siapa? Kan kedua belah pihak. Kalau kita menikah dengan pasangan kita, tentu kita tahu karena kita sayang sama dia, karena kita cinta sama dia. Kenapa kita sayang, kita cinta sama dia? Karena saya tahu dia orangnya baik, karena dia tahu dia orang yang menghargai. Dan ini yang saya bilang, dalam perjalanan pernikahan, ketika aslinya keluar, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya. Ini yang selalu saya bilang kalau ada orang konseling sama saya. Memang lu gak pernah tahu aslinya pada saat pacaran? Tentu kita udah tahu. Kayak misalkan, saya nyesel kita kawin sama dia, dia mainnya kasar sama saya, bentar-bentar pukul, bentar-bentar maki. Saya tanya, waktu lu pacaran dia pernah buat gitu gak? Saya yakin dia pernah buat, tapi mata lu buta untuk tetap menerima dia. Makanya ini orang-orang muda saya kasih tahu, lu kalau pilih pasangan, pilih baik-baik. Pikirkan begini, dengar baik. Kira-kira pasangan ini layak nggak saya bawa untuk masuk dalam rumah tangga saya? Kira-kira pasangan ini layak nggak untuk saya bawa masuk seumur hidup berjalan bersama-sama dengan saya? Saya mau nggak? Saya bisa nggak? Saya sanggup nggak? Sebelum menikah itu yang dipikirin. Jangan udah menikah baru lu mikir. Ada banyak orang, sorry bahasa saya, mikirnya pada saat menikah. Loh, hukumnya kan jelas, buka mata besar-besar, selidiki baik-baik pada saat engkau pacaran. Setelah engkau menikah, engkau tutup mata rapat-rapat, terima dia. Jangan justru sebaliknya, tutup mata pada saat engkau pacaran, udahlah
Apapun juga mentah-mentahnya gue terima lu, mau masuk dalam rumah tangga, kawinlah sama gue, sama-sama yuk. Begitu udah menikah baru buka mata, ya salah pilih gue, gundurwo yang gue kawinin, kuntilanak yang gue kawinin, salah pilih gue. Ya udah telat, lu udah diberkati, lu udah disatukan dalam pernikahan yang kudus. Buat itu pada saat apa? Pacaran, saudara dikasih dalam Tuhan. Pada saat engkau pacaran, kau buat sehingga nggak salah pilih. Ya, adik-adik muda, orang-orang muda yang hari-hari sedang menjalani hubungan, buka mata baik-baik. Belajar, pikirkan, apakah saya sanggup berjalan bersama-sama dia dengan seumur hidup saya. Pikirkan, oh dia kurangnya ini, dia kurangnya ini, dia kurangnya ini. Saya bisa nggak terima seumur hidup sama-sama dengan saya. Pikirkan, oh dia orangnya jarang mandi, dia jarang sikat gigi. Kira-kira saya terima nggak seumur hidup jalan sama saya? Kalau lu nggak terima dia, lu mendingan bubar. Lo iya, daripada nanti lu udah menikah, lu nyesel di menikah. Jangan. Ya, adik-adik muda dengar baik. Cari pasangan hidup yang memang engkau siap untuk jalaninya selama hidupmu. Jangan ngakunya, aduh pendeta saya beli kucing dalam karung, saya nggak tahu nih ternyata dia seperti ini. Waktu lu pacaran lu kemana? Belajar untuk buka mata besar-besar pada saat pacaran, tutup mata rapat-rapat ketika engkau menikah. Ya, jadi kalau hari-hari ini engkau sedang dikecewakan dalam rumah tanggamu, ingat, jangan pikirkan, jangan ingat-ingat apa yang jahat, apa yang buat engkau benci dari pasanganmu. Kalau engkau mau mempertahankan rumah tanggamu, belajar ingat apa yang baik dari dia. Belajar ingat apa yang romantis dari dia. Sehingga akhirnya ada satu film Korea itu apa ya? Judulnya itu lagu. Jadi saya pernah nonton, jadi istri nonton, saya ikut nonton pada saat itu. Jadi dia ceritanya begitu. Jadi dia diingatkan, mereka udah mau cerai, mereka diingatkan akan masa-masa pacarannya, akan masa-masa ketika belum ada masalah, dan akhirnya pulih kembali. Jadi saya pikir begini, kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, kita mulai sakit hati sama pasangan kita mulai kecewa sama pasangan kita, belajar untuk ingat hal-hal yang baik dari dirinya. Belajar ingat hal-hal yang baik, hal-hal romantis yang dia buat. Memang gak gampang, tapi latih. Karena iblis licik, iblis hanya ingatkan engkau hal-hal yang membuat engkau menderita. Iblis licik, iblis hanya ingatkan membuat hal-hal yang membuat engkau sakit hati sama suamimu, sakit hati sama istrimu. Tapi coba ubah itu. Putar balik itu, gantikan dengan apa yang baik dari pasanganmu. Saya percaya kok ada sesuatu yang baik di dalam pasanganmu. Saya percaya kok ada sesuatu yang romantis dalam hidup pasanganmu. Itu sebabnya kenapa engkau pilih dia sebagai suamimu. Itu sebabnya kenapa engkau pilih dia sebagai istrimu. Pasti ada hal-hal yang baik yang sebenarnya bisa engkau cari dan engkau pegang, yang membuat engkau tetap bisa mempertahankan rumah tanggamu. Jadi hari ini sebagai penutup dalam rangkaian khotbah, serial khotbah membangun suasana surga di tengah-tengah rumah tangga saudara dan saya. Ingat, belajar untuk bertahan. Karena hanya orang-orang yang bertahan yang bisa melihat mujizat Tuhan. Hanya orang-orang yang bertahan yang bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan biasanya di hari-hari akhir, biasanya di last minute Tuhan akan tolong kita. Yang Tuhan lihat adalah engkau harus bertahan untuk menjaga rumah tanggamu tetap utuh. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang Tuhan kehendaki adalah kami tetap terus bertahan dalam rumah tangga kami. Betul, badai ada. Betul, masalah, pergumulan, konflik dalam rumah tangga tetap ada. Tapi kami selalu diingatkan bahwa ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami bertahan di tengah-tengah rumah tangga kami, untuk kami bertahan di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat secara khusus buat rumah tangga dan anak Tuhan. Mereka yang hari-hari ini bertahan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Sehingga mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesanggupan, mereka diberikan penghiburan untuk tetap terus menjalankannya. Dan hamba berdoa, izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, apa yang Allah sampaikan dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, biar ketika materi ini sudah selesai, kami pelajari dan kami rindu rumah tangga kami ada suasana sorga di tengah-tengahnya. Dalam rumah tangga kami melihat dan mengecap kebaikan Tuhan.
Karena itu ya Bapa, berkati anugerah-Mu, kasih kuasa-Mu ada atas setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga mereka. Tuhan, hamba berdoa juga buat setiap pergumulan kami. Kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami gumuli, kami akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami terus doakan, sehingga setiap kami mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Secara khusus kami mengambil waktu berpuasa di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan-pergumulan doa yang nanti malam akan kami doakan bersama-sama. Dan kami akan melihat sungguh Tuhan yang membela kehidupan kami. Tuhan yang campur tangan memulihkan setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam kasih karunia Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Allah. Di masa-masa pandemi ini kami lihat pertolongan campur tangan Allah sempurna. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa juga buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua KPK di dalam nama Yesus. Bahkan BIN yang ada dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka dalam mereka mengambil keputusan. Pemimpin-pemimpin daerah, bupati-bupati yang ada, gubernur-gubernur yang ada, wali kota yang ada, Allah memberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada hari ini. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kasih karunia Tuhan yang menyertai hidup kami, yang menopang rumah tangga keluarga kami. Bahkan hari ini kami melihat perkara-perkara dahsyat. Sehingga ketika kami mengambil waktu berpuasa di sepanjang hari ini, pertolongan Tuhan sempurna. Yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang butuh pertolongan Tuhan, mereka lihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, di rumah kami masing-masing, kami angkat kedua belah tangan kami merindu menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, dijaga, disertai, ditopang oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan ekonomimu dicukupkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa nanti malam kita ada doa bersama-sama setiap hari Jumat dalam rangkaian doa puasa. Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 malam berarti waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa online, ya kan, dengan mengangkat pokok-pokok doa kita. Dan saya masih adakan melalui dua tempat, ya kan, baik Zoom maupun Facebook saya ini. Dan saya rindu setiap kita juga boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini, saudara kasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak rumah tangga yang tetap terus bertahan. Ada banyak rumah tangga yang tetap terus melihat pertolongan dari Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap cari Tuhan dalam ibadah puasa kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.